Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salvatore Ramansyah dengan NIM 431231058. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal yang sudah saya ambil dari IEEE, tapi saya sudah menaruh semua dan mencari kesimpulannya. Nah, di sini dengan judul Research on Data Acquisition and Management of Digital Workshop Management System Based on Safety PLC Control, atau juga disebut penelitian akuisisi dan manajemen data sistem manajemen bengkel digital berbasis kontrol safety PLC. Nah, untuk latar belakang sendiri, pentingnya kenalaan data dengan munculnya Industrial Internet of Things atau disebut IIoT dengan komputasi awan, keandalan layanan cloud, dan transmisi data menjadi sangat penting, terutama mode edge computing yang baru. Keteran- yang kedua, ketergantungan PLC. Sebagian besar bengkel saat ini mengenalkan PLC atau disebut juga Programmable Logic Controller untuk akuisisi data status peralatan secara real time. Permasalahan dalam manajemen bengkel digital sendiri itu ada tiga: volume data yang besar untuk dikumpulkan, banyak jenis data yang tidak mudah diproses, dan tantangan dengan latensi interaksi data dan kehilangan paket komunikasi antara perangkat dan cloud server. Solusi baru untuk permasalahan yang tadi adalah edge computing, adalah teknologi baru yang menjadi perantara antara cloud dan WSN atau disebut wireless sensor network, mendukung mobilitas dan memiliki sumber daya komutasi terdistribusi yang dapat mencapai pemrosesan dan penyimpanan data yang aman dan andal di lapisan tengah. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri yaitu mempelajari keandalan data dalam lingkungan sistem safety PLC di bengkel pengecoran digital, mengusulkan skema sistem kontrol safety PLC berbasis arsitektur dual CPU yang dikomunikasikan dengan edge computing. Nah, tujuan utama skema yang diusulkan adalah mengatasi masalah penggunaan interaksi data dan kehilangan paket komunikasi terminal, meningkatkan kecepatan respon real time, mengoptimalkan jalur unggah data asli ke pusat data cloud untuk mengurangi ketidakseimbangan beban jaringan. Nah, untuk sistem dan komponen utama yang digunakan adalah untuk sistem kontrol safety PLC atau disebut perangkat keras menggunakan controller keamanan CPU. Struktur terbagi menjadi tiga bagian: model input keselamatan, model kontrol utama dual CPU, model output keselamatan misalnya kontraktor keselamatan. Untuk mekanisme keamanan, memastikan operasi sistem yang sinkron, memiliki mekanisme voting dan verifikasi data, diagnostik sistem yang ketat, dan kemampuan degradasi sistem jika terjadi kegagalan. Build edge computing implementasi menambahkan perhitungan tapi edge calculation dalam tahap akuisisi data, misalnya untuk mengontrol kelembapan pencampuran pasir. Perangkat dipasang chip edge computing atau komputer industri kecil di perangkat terminal. Fungsi memproses data kelembapan dan meningkatkan kecepatan respon dan mengoptimalkan seluruh data. Nah, untuk metode penelitian itu ada seperti ini, yang di sini ada data warehouse, arsitektur, yang dimana ini adalah fungsi utamanya. Nah, untuk lapisan pertama itu ada A, bottom data processing system layer. Untuk fungsi utamanya adalah akuisisi data, menyeimbangkan beban jaringan, analisis data, pemrosesan cerdas. Untuk interaksi, menerima perintah kontrol, mengirim hasil penegakan. Untuk proximate while middleware layer, untuk fungsi utamanya menghubungkan sistem kontrol PLC dan manajemen ERP menggunakan teknologi OBC, interaksi berkomunikasi dengan database ERP melalui ODBC.
Untuk yang C, push, 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 business processing, business processing layer. Fungsi utamanya menyediakan platform komunikasi jaringan industrial internet, DNC, OPC, dan mengelola peralatan atau program. Interaksi yang terjadi adalah menghubungkan middleware dan aplikasi. Untuk lapisan yang terakhir adalah web Android application layer. Itu fungsi utamanya berinteraksi langsung dengan pengguna, menangani entry data, presentasi hasil, menyediakan fungsi mesa. Nah, untuk interaksi yang terjadi, mengirim permintaan menerima hasil. Ini adalah alur kerja hasil eksperimen. Jadi yang dimana fokus eksperimen adalah analisis perubahan data kelembapan pencampuran pasir setelah diproses oleh algoritma sistem. Nah, untuk metode analisis algoritma menggunakan true positive rate dan false positive rate sebagai indeks deteksi anomali data. Nah, di sini adalah dua rumus. Yang pertama adalah TPR sama dengan TP per TP plus FN. Untuk FNR adalah FP per TN dan plus FP. Hasil modul edge computing dapat secara efektif mendeteksi anomali data jangka pendek dan memodifikasi anomali tersebut agar sesuai tren data di sekitarnya. Untuk diagram perbandingan data ini adalah hasilnya, di mana untuk warna hijau adalah data yang sebenarnya, dan untuk data yang sudah dikoreksi ada warna oranye ini. Nah, kesimpulan, penelitian ini berhasil mempelajari keandalan komunikasi data dalam sistem safety PLC di bengkel digital. Sistem kontrol safety PLC berbasis arsitektur dual CPU yang dikomunikasikan dengan skema edge computing yang diusulkan. Metode yang diusulkan efektif dalam memastikan keandalan dan respon real-time interaksi data antara terminal perangkat dan cloud server, mengatasi penundaan interaksi data dan kehilangan paket komunikasi, mengoptimalkan jalur unggah data ke pusat data cloud, dan mengurangi ketidakseimbangan beban jaringan. Peningkat Peningkatan keandalan data, sistem safety PLC berbasis arsitektur hasil PU dikombinasikan dengan edge computing efektif dalam memastikan keandalan dan respon real-time interaksi data antara terminal perangkat dan cloud server. Solusi masalah transmisi, skema ini berhasil mengatasi masalah penundaan interaksi data dan kehilangan paket komunikasi yang disebabkan oleh tautan transmisi. Untuk optimasi jaringan, metode ini mengoptimalkan jalur unggah data asli ke pusat data cloud dan mengurangi ketidakseimbangan beban yang disebabkan oleh lonjakan lalu lintas jaringan. Untuk penerapan, metode ini dapat secara efektif menyelesaikan tugas pemrosesan data seperti deteksi dan koreksi anomali data kelengkapan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.